Oh ya teman-teman, aku bikinin video tutorial praktikum acara 10 kemarin tentang network analysis, yaitu membuat rute tercepat antar vaskes. Nah, sebelum itu kita atur dulu koordinat sistemnya di bagian layers. Lalu properties. Nah, kita pakai yang PCS, Projected Coordinate System, atur UTM-nya. Nah, karena aku pakai wilayah Malang dan Malang itu masuk ke zona UTM 49S, aku pakai yang ini ya. Kalian sesuaikan dengan wilayah kajian kalian. Lalu oke aja. Kalau sudah, langsung add data di katalog aja biar cepat. Nah, kita masukin 3 SHP ya. SHP batas wilayah kecamatan, lalu fasilitas kesehatan aku pakai rumah sakit yang poin ya, lalu SHP jalan. Nah, sudah seperti ini. Kalau sudah, ini jalannya kita matikan dulu aja. Cari wilayah yang rumah sakitnya itu dalam satu kecamatan lebih dari 5 ya. Nah, aku pilih kecamatan ini ya. Nih, di sini kan ada lebih dari 5 rumah sakit atau 5 vaskes. Nah, ini cek aja di batas wilayah penetribute table. Nah, nih ada biru-birunya, berarti ini masuk kecamatan Dampit. Langsung kita ekspor aja karena udah kita select ya pakai tools ini. Data, explore data. Udah di oke. Yes. Nah, udah muncul di sini. Ini kita unchecklist aja. Lalu kita klik jalan dan rumah sakitnya. Nah, sudah berhasil, kita klik rumah sakit. Kalau sudah, pastikan
rumah sakit ini terhubung dengan jalan semua ya, bisa kita cek di sini. Jalan sambitnya kita klik kanan, properties, lalu di simbologi kategoris ini kita cek semua. Nanti muncul ada jenis-jenis jalannya: arteri, kolektor, lain, lokal, nasional, setapak. Kita oke aja. Ini terlihat nih kalau di sini rata-rata pakai jalan lain. Kalau sudah diklik semua, lalu kita klik kanan, kita cari folder yang mau kita jadiin tempat penyimpanan processing praktikum kali ini. Aku simpan di sini. Cara 10, klik kanan aja, new, lalu file geodatabase. Nah, ini kita ganti nama jadi network analysis. Nah, kalau sudah, ini diklik kanan, kita new lagi, lalu masuk ke feature dataset, kita beri nama jalan, lalu di next saja. Ini pilih UTM sesuai daerah kajian kalian, lalu di next. Ini next juga, ini next saja. Nah, sudah muncul jalan ini. Kalau sudah muncul, kita klik kanan, impor, kita klik yang multiple, muncul seperti ini. Klik jalan kalian yang udah diklik tadi, lalu langsung oke aja. Nah, kalau sudah bagian jalan ini, kita klik lagi kanan, klik kanan, new, lalu network dataset. Nah, muncul seperti ini. Ini jalan, namanya dibiarkan aja jalan ND, karena ND itu singkatan dari ini ya, network dataset. Nah, langsung di next saja. Ini pastikan di checklist jalannya. Next lagi, ini yes, lalu next lagi. Nah, ini kita gunakan yang non. Nah, lalu di next, bagian units ini kita ganti jadi ke kilometers. Nah, kalau sudah di next, ini next lagi. Nah, bagian ini kita pilih no, lalu next. Ini di checklist, build service area index, next kembali, lalu finish. Yes. Nah, muncul seperti ini. Ini kita klik dulu aja asal untuk mematikan biru-biru ini, karena kepilih 3 ya, kalau birunya ada 3 ini. Klik aja. Nah, sudah mati. Ini bagian jalan ND yang junction, yang simbolnya titik ini kita unchecklist aja, lalu turunin ke bawah agar tidak mengganggu. Nah, kalau sudah kita lanjut klik kanan untuk mengaktifkan tools network dataset, network analysis. Ini kita checklist ya. Kalau sudah, masuk ke customize, lalu extension. Nah, bagian network analysis ini juga kita checklist. Kalau sudah di checklist, di close saja. Nanti muncul seperti ini. Kalau sudah muncul, diklik sekali, pilih yang new rute.
Nah, muncullah seperti ini rute-rutenya. Kalau sudah, kita klik yang network analysis window. Nah, muncul seperti ini ya. Bagian stops ini klik kanan, lalu klik load location. Ini pastikan dipilih RS ya, lalu langsung di OK saja. Nah, muncullah seperti ini titik-titik rumah sakitnya, langsung diganti simbologinya oleh network analysis. Kalau sudah seperti ini, kita cari rute terbaiknya atau rute tercepatnya dengan klik solve. Nah, sudah jadi seperti ini. Kalau misalnya gagal, nanti kalian cek ada keterangan nanti. Nah, di situ biasanya keterangan location 1 misalnya ya, location 1 itu tidak terhubung dengan location 2. Nah, kalian cek ada yang merah atau tidak di angka-angka ini. Kalau misal ada yang merah, kita masuk ke ini RS Sampit ini, diklik kanan, pastikan edit feature-nya dinyalakan, start editing, continue. Nah, kalau misalnya yang merah bagian warna 4 ini, kita klik kanan saja, open attribute table, lalu bagian 4 ini kita delete feature pakai ini. Nah, nanti kita X dulu. Untuk yang rute jalan ND bagian jalan ini itu kalian hapus dulu aja, kalian remove di sini, lalu kalian ulangi caranya dari new geo database. Nah, diulangi lagi caranya sampai muncul rute-rutenya. Sudah muncul seperti ini, rute-rutenya seperti ini. Nah, kita masuk ke sini nih, bagian rute. Nah, rute yang ini kalian klik kanan, klik data, lalu ekspor data. Ini kita namain rute tercepat. Nanti sudah muncul nih rute tercepatnya di sini. Tinggal simbologi saja. Lalu untuk mengetahui jarak rutenya, kita klik di rute. Rute ini di plusnya diklik, location, klik kanan. Nah, total length ini itu artinya seluruh rute tercepat itu panjangnya sekitar 51 km, 51,85 km. Sesuai tadi yang waktu kita pilih units. Kalau kalian pilihnya unitsnya meter, berarti bacanya ini ya meter. Tapi kalau pilihnya kilometer, ini dibacanya 51,85 km. Nah, apabila sudah sampai ke tahap ini, berarti tahap penentuan rute tercepat melalui ArcGIS sudah selesai ya. Nah, karena ArcGIS itu hanya bisa menentukan total jarak seluruhnya, tidak bisa menentukan jarak dari masing-masing rumah sakit, kita akan move ke QGIS. Nah, ini kita save dulu aja. Nah, kalau sudah, kita langsung masuk ke QGIS. Langkah selanjutnya adalah menentukan rute-rute tercepat antar rumah sakit. Nah, itu kita bisa menggunakan QGIS, masuk ke QGIS, lalu kita masukkan dua data SHP kita, yaitu data SHP jalan dan data SHP rumah sakit. Ini. Nah, dari browser ini kita pindahkan aja ke bagian layers. Nah, rumah sakitnya juga.
Nah, misal browser kalian tidak muncul, kalian bisa klik view, lalu panels. Nah, bagian browser ini di checklist seperti itu. Setelah dua datanya dimasukkan, kita klik kanan bagian rumah sakit ini, lalu aktifkan toggle editing. Kalau sudah, klik kanan kembali, klik open attribute table. Nah, bagian namops ini kita namain misal A atau RSA. Lalu kalau sudah, bawahnya B, C, dan seterusnya ya. Nah, kalau sudah semua, kita matikan tools toggle editingnya. Nah, misal muncul ini, kita save saja. Nah, kita tadi menamakan di bagian namops ya, name object. Kalau sudah, bagian RS Sampit ini kita klik kanan kembali, kita munculkan labelnya dengan mengeklik properties, labels, lalu bagian no labels ini klik single labels. Nah, value nya pilih yang namops, lalu langsung oke saja. Nah, nanti sudah muncul ya nama-nama rumah sakitnya. Kalau sudah muncul semua nama-nama rumah sakitnya, lalu kita klik processing, lalu toolbox. Nah, nanti muncul seperti ini. Kalau processing toolbox-nya tidak muncul, bagian processing ini tidak muncul, klik plugins, manage and install. Nah, klik yang all, lalu cari bagian processing. Nah, kalau sudah ketemu bagian processing, di checklist saja. Nah, kalau sudah, di X ya. Nah, bagian processing toolbox ini, klik bagian network analysis, pilih shortest path point to layer. Nah, untuk bagian vector layer bagian atas, diklik pilih jalan. Nah, kalau biru ini berarti belum terpilih ya, kita klik kembali. Nah, sampai seperti ini tampilannya. Lalu ini pilih shortest, bagian ini juga pilih rumah sakit. Kalau semisal munculnya seperti ini, biru seperti ini, klik aja sampai warnanya putih, tanda kalau itu sudah terpilih. Nah, lalu klik start point, titik 3, kita mulai dari titik A terlebih dahulu. Nah, ini diklik saja. Kalau sudah, kita scroll ke bawah. Nah, bagian shortest path, klik ini, klik titik 3, lalu save to file. Ini kita namakan RSA misal. Kalau tadi yang dipilih titik A, berarti kita namakan RSA. Pastikan ini type-nya SHP files ya. Lalu save, lalu kita run. Nah, misal sudah komplit, kita ulang lagi dengan cara yang sama. Klik parameters, lalu scroll ke atas, bagian start point ini kita klik. Sekarang kita berpindah ke bagian B ini ya. Ini kita klik saja di bagian jalannya. Nah, lalu sudah kita klik yang titik B, scroll lagi, kita save kembali, save to file, lalu dinamakan
RSB, lalu save, run. Nah, diulang lagi sampai seluruh titik kita cari rutenya. Nanti muncul di bagian layar sini ya teman-teman. Kalau sudah selesai di titik semua lewat start point, ini kita langsung X saja. Lalu QGIS-nya kita save terlebih dahulu. Kalau sudah di save, kita masuk kembali ke ArcGIS. Ini kita close. Nah, kita add data hasil olah data kita tadi di QGIS. Ini ya tadi RSA BC. Kita add saja. Nah, sudah muncul. Ini warna ungu, ini juga sudah muncul. Bagian jalan-jalan ini kita close aja biar terlihat. Nah, kita cek satu-satu terlebih dahulu. Nih, untuk RSA ini kita udah checklist ya, sudah muncul rute ini, rute tercepat antar rumah sakit. Lalu kita unchecklist, kita masuk ke RSB. Nah, sudah muncul juga ya jalannya. Kita cek lagi bagian RSC, ini juga sudah muncul jalan rute tercepatnya. Begitu seterusnya untuk mengecek hasil processing atau hasil olah data rumah sakit yang lain. Kalau sudah selesai, bagian QGIS-nya kita tutup terlebih dahulu. Nah, kenapa ditutup terlebih dahulu? Karena kalau semisal datanya masih ada di QGIS, nanti tidak bisa terolah di ArcGIS, seperti itu. Nah, kita nyalakan terlebih dahulu. Lalu untuk bagian RSA ini, kita klik kanan, lalu klik open attribute table. Nah, di sini sudah terlihat nih jalan-jalannya. Karena tadi aku klik RSA, ini adalah jalan dari rumah sakit A ke rumah sakit A. Karena mulainya dari rumah sakit A ya, ini menandakan tempat titik mulainya, start pointnya tadi kalau di QGIS. Nah, ini kalau diklik muncul biru-biru. Nah, ini tuh jalan dari rumah sakit A ke rumah sakit B. Begitupun ini kalau diklik, ini adalah jalan dari rumah sakit A ke rumah sakit C. Ini rumah sakit A ke rumah sakit D, rumah sakit A ke rumah sakit E, rumah sakit A ke F, dan ini rumah sakit A ke G. Nah, untuk memudahkan cara membacanya, kita edit terlebih dahulu. Bagian RSA ini kita klik kanan, lalu edit feature, start editing, ini continue. Nah, bagian A ini karena menandakan rumah sakit A ke A ya, kita hapus saja. Nah, bagian B ini kita ubah labelnya jadi A ke
B. Ini juga A ke C. Begitu seterusnya. Kalau sudah diberi nama semua, lalu kita klik stop editing. Yes. Nah, kita lanjutkan ke SHP rumah sakit yang lain. Dari rumah sakit A sudah selesai, lalu ke rumah sakit B. Kita klik kanan, edit feature, start editing, continue, lalu open attribute table. Nah, kalau tadi rumah sakit A ke B, A ke C, A ke D, nah karena kita mengedit bagian rumah sakit B, berarti titik mulainya adalah rumah sakit B. Nah, bagian B ini kita hapus saja karena rumah sakit B ke B itu pasti 0 km. Nah, ini kita delete aja. Nah, bagian ini kita ubah jadi rumah sakit B ke A, lalu bawahnya B ke C, B ke D, begitu seterusnya. Kalau sudah semua seperti ini, kita stop editing kembali. Nah, ini kita save, close attribute table-nya, kita lanjut ke rumah sakit berikutnya, yaitu rumah sakit C. Lagi kita edit feature, start editing, continue, lalu klik kanan kembali di rumah sakit C, open attribute table. Nah, karena ini masuknya bagian rumah sakit C, bagian C nya ini kita offin aja, kita delete aja. Ini kita ubah lagi nih, start point-nya adalah rumah sakit C, berarti ini C ke A, C ke B, dan seterusnya. Kalau sudah selesai semua, ini start point-nya rumah sakit C, end point-nya rumah sakit A, lalu kita stop editing kembali. Yes, kita close. Nah, kalau semuanya sudah di editing, bagian rute-rute dari rumah sakit A, B, C, D, E, dan seterusnya, lalu kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu menggabungkan rute-rute ini agar menjadi satu tabel atau satu SHP juga. Caranya adalah dengan mengeklik geoprocessing, klik merge. Nah, masukkan semua SHP rumah sakit tadi yang telah diedit, yang sudah diedit. Nah, bagian output dataset kita ubah menjadi RS gabungan. Lalu save, ini kita oke. Nah, sudah berhasil ya teman-teman di sini. Nah, kalau sudah berhasil bagian RS gabungan ini, kita klik kanan, open attribute table. Nah, ini sudah masuk semua ya, dari rumah sakit A ke B, A ke C, B ke A, B ke C, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menentukan jarak antar rumah sakit. Caranya adalah kita klik table option, add field, lalu namai dengan jarak. Nah, karena kita menghitung panjang rute atau panjang jalan, yaitu pasti menggunakan angka, bagian tipe kita ganti double, lalu klik OK. Nah,
Kalau sudah, ini digeser saja, sudah muncul ya field jaraknya. Ini diklik kanan, lalu klik calculate geometry. Kalau muncul seperti ini yes saja ya, karena kita tidak menyalakan fitur start editing, jadi muncul seperti ini. Kita yes saja. Nah, bagian properti ini kita pilih yang length, lalu kita menggunakan koordinat yang PCS. Kenapa PCS? Karena kalau kita pakai yang koordinat sistem GCS, munculnya menjadi decimal decrease, padahal kita akan memunculkan panjang jalan. Kita pakai PCS, lalu kita pilih kilometer, lalu oke saja. Nah, ini muncul ya. Setelah muncul seperti ini, kita jadi bisa membaca, oh, jarak dari rumah sakit A ke rumah sakit B. Kita lihat di sini, ini kita geser. Di rumah sakit A ke rumah sakit B itu jaraknya adalah 6,9 km. Begitupun bawahnya juga, rumah sakit A ke rumah sakit C itu jaraknya berarti 7,09 km, seperti itu. Ini kita unselect dulu agar tidak berwarna biru, clear selection, kita X. Nah, hasil dari perhitungan jarak ini, RS gabungan ini, itu kita pindahkan atau kita convert ke Excel. Nah, nanti kalian masukkan ke bagian hasil, table to Excel. Bagian input table ini kita klik yang RS gabungan ya. Nah, ini kita namai dengan jarak antara RS, lalu save, klik OK. Sudah, nanti hasil Excelnya kalian buka, kalian masukkan ke dalam hasil, begitu. Nah, untuk layoutingnya kalian bisa menggunakan SHP RS gabungan ini atau SHP yang rute ini, bisa juga menggunakan ini. Nanti kalian bisa melakukan simbologi di bagian rute tercepatnya. Lalu kalian masukkan juga jalannya seperti ini, dan jangan lupa labeling rumah sakitnya ya teman-teman. Nah, seperti ini bisa kalian langsung layouting seperti itu. Sekian tutor acara 10 ini, terima kasih.